Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas semua perfume dari Project 1945 yang aku punya di sini. Kayaknya aku punya semua sih. Mulai dari yang keluaran pertama sampai keluaran yang terakhir, dan di sini aku bakal pengen coba nge-rate aja mana yang paling cocok sama selera aku. Bukan berarti yang paling sesuai sama selera aku adalah yang terbaik. Karena ini kan balik lagi masalah selera. Cuman kalau misalnya kalian penasaran mana yang menjadi paling favorit aku dan mana yang aku kurang suka, kalian bisa nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi Project 1945 ini merupakan salah satu produk lokal yang menurut aku tuh kayak layak diperbincangkan terus menerus gitu, karena emang menurut aku mereka punya kualitas yang oke gitu ya, wangi-wanginya juga nggak yang ngejup. Mereka tuh punya identitas gitu menurut aku, punya sesuatu yang bisa mereka, tawarkan buat penggemar wewangian di Indonesia selain cuman, wanginya niruin misalnya perfume-perfume yang udah ada sebelumnya dan sebagainya dan sebagainya. Dan ada beberapa komentar juga di video-videoku sebelumnya yang nanyain, "Kak, misalnya perfumenya Project 1945 yang ini sama yang ini mendingan yang mana? Yang ini sama yang ini enakan yang mana wanginya?" Gitu. Nah, daripada bingung, jadi aku bakal langsung ngurutin aja nih dari 8 perfume di sini, mana yang, paling aku suka di posisi satunya nanti dan, mana yang, menurut aku kayak kurang cocok sama selera aku aja. Oke, yang pasti dari awal mereka keluar sampai sekarang menurut aku Project 1945 berhasil mempertahankan, identitasnya dan mempertahankan kualitas dari, perfumenya juga gitu ya. Yang mana perfume-perfumenya mereka itu rata-rata udah pasti udah terdaftar di Bepom semua, terus dia juga nggak oily, nggak sama sekali mengganggu di kulit, bikin bersin atau wanginya terlalu yang nyegrak atau gimana. Selain itu mereka tuh selalu punya packaging-packaging yang oke banget. Ini dari awal emang packagingnya udah, kayak gini, dan mereka juga sekarang udah ngeluarin yang ada yang 10 milinya contohnya gitu, terus botol-botolnya juga cakep gitu ya, botol-botolnya juga mereka rata-rata udah punya standar untuk botolnya Project 1945, kalau misalnya mau dilihat tuh pasti langsung tahu, dan mereka juga selalu pakai kayak motif-motif batik-batik gitu di setiap, wangi-wanginya mereka. Jadi aku sendiri sangat appreciate terhadap brand yang satu ini gitu ya. Oke, aku akan langsung mulai dari nomor 8 yang bisa dibilang aku kurang cocok sama selera aku, bukan berarti wangi yang nggak enak ya, karena mungkin buat selera kalian ini enak. Tapi aku mungkin kalau misalnya disuruh pilih yang paling terakhir yang bakal aku pilih adalah, ini, Fields of Ubud. Jadi waktu itu sebenarnya tuh aku punya full botolnya, tapi udah aku give away kan, karena waktu itu aku juga udah bilang, "Ini kayaknya aku kurang suka sama aromanya," tapi aku udah punya juga, trial pack-nya di sini, jadi aku keep ininya aja karena aku tetap pengen punya, wanginya Fields of Ubud dari Project 1945. Jadi ini anyway aku udah semprotkan tadi malam gitu ya, which is sudah lebih dari 12 jam yang lalu dan wanginya masih semerbak di sini. Jadi ketahanannya lumayan oke kalau di kertas dan dia tidak ada sama sekali kayak bekas oilnya di sini. Jadi kenapa aku kurang suka? Sebenarnya karena menurut aku ini aromanya lumayan aroma yang, eee unisex tapi masih berkesan lebih arahnya maskulin gitu. Aromanya cukup berkesan spicy yang kering gitu menurut aku, terus dia juga ada aromatiknya gitu-gitu. Sebenarnya dia tuh juga masih ada perpaduan sama wangi sea salt-nya, jadi wanginya tuh masih ada kayak sentuhan asin-asinnya, tapi lebih dominan menurut aku tuh wangi kayak rerempahan yang agak kering gitu. Tapi pokoknya ini kesannya lebih maskulin dan dari selera aku tuh aku kurang begitu suka sama wanginya ini, gitu. Walaupun kalau di-sniff terus-terusan sebenarnya wanginya tuh enak, ada seger-segernya juga, cuman kayaknya aku nggak bakal pakai aja wangi-wangi seperti ini, gitu. Sekarang di urutan ke-7 aku akan pilih si Sunset in Sumba. Jadi ini juga aku punyanya vialnya. Jadi Sunset in Sumba ini adalah keluaran pertamanya dari, Project 1945 ya, 3 yang keluaran pertamanya, yang warnanya orange gini, ini sampai sekarang aku belum pernah punya full botol. Ini tuh sebenarnya adalah tipikal wangi parfum yang sweet gitu ya, sweet yang berkesan lebih warm gitu ya, ya seperti namanya Sunset in Sumba. Aku coba spray aja ya yang awalnya, yang tadi sih masih berasa. Tuh, aroma awal tuh bener-bener sweet banget, sweet dan juga, warm. Dia tuh kayak ngingetin sama kayak tipe-tipenya perfume Afnan 9PM kayak gitu-gitu. Jadi yang bener-bener tipikal perfume yang sweet tapi yang buat cowok, karena wanginya bener-bener yang maskulin menurut aku. Sebenarnya dia pakai aroma-aroma fruity kayak mandarin, red apple, which is itu membuat nuansa manisnya tuh lebih keluar, tapi manis yang fruity gitu.
Cuman aku nggak tahu kenapa, mungkin karena dia ada incense sama clove-nya juga. Jadi dia tuh aromanya tuh menurut aku sih lebih maskulin. Jadi makanya menurut aku tuh kayak agak kurang cocok aja di aku. Tapi buat cowok ini tuh oke banget. Oke, selanjutnya ini adalah nomor 6 adalah The Great Batavia. Aku tahu ini juga banyak banget yang suka sama parfum yang satu ini, tapi aku taruh dia di urutan ke-6 karena balik lagi, ini aromanya cukup maskulin. Ini masih kecium di sini, aromanya sedikit ke arah powdery di akhir-akhirnya. Aku akan coba semprot lagi di top notes-nya. Tuh kalian bisa lihat dia tuh sama sekali nggak oily. Ini juga tipikal perfume manis, tapi ini manisnya lebih fresh. Balik lagi dia tuh pakai lavender, pakai clove, ada geranium, elemi, ada patchouli juga. Makanya ini juga lebih maskulin menurut aku. Tapi ini kayaknya sedikit lebih fresh daripada aromanya si Sunset in Sumba tadi yang lebih dominan ke arah manis. Jadi ini lebih fresh menurut aku, lebih ke arah cowok pun cowok-cowok yang fresh yang kayak habis mandi, yang penampilannya tuh rapih, cakep gitu, ganteng. Dia ini aroma-aroma ganteng, makanya aku ngerasa kayaknya aku nggak bakal pakai aroma-aroma yang kayak gitu, lebih ganteng. Bukan berarti nggak bisa dipakai cewek sih, karena dia tuh sebenarnya fresh-nya tuh adalah fresh dingin gitu, karena dia kayak ada wangi minty-minty semeriwingnya gitu, dia ada wangi kayak watery-nya dari fruity-nya. Kalau saran aku buat kalian yang emang cari aroma yang lebih maskulin dari Project 1945, pengen yang sweet, nah tuh pilihannya 2 yaitu Sunset in Sumba atau, The Great Batavia. Cuman The Great Batavia ini yang lebih ke arah fresh-nya, Sunset in Sumba itu yang lebih ke arah, warm, lebih warm-nya gitu. Gitu, itu tadi untuk urutan ke-6. Sekarang urutan 5. Nah, urutan ke-5 adalah yang terbaru sih sebenarnya. Aku memilih Nusantara's Embrace, ini project terbarunya dari Project 1945 yang di hidungku itu bukan jadi yang ter-the best gitu, walaupun dia produk yang terbaru, tapi ternyata bukan jadi yang ter-the best di hidung aku, gitu ya. Dia masih di urutan ke-5 karena gini, aromanya tuh sebenarnya unik banget, aroma beras gitu ya, dibilang unik ya untuk ukuran parfum jujur ini unik, tapi untuk ukuran kayak aromanya sendiri sebenarnya bukan yang, baru-baru banget di hidung gitu. Jujur perpaduan antara aroma si rice-nya, terus, berpadu sama aroma yang ada rempahan kayak star anise, ada sesame gitu ya, ada wangi wijennya, ada hay-nya gitu ya, atau wangi jeraminya, itu sebenarnya wangi-wangi yang cukup, nggak asing gitu, tapi perpaduannya dia tuh emang cukup unik di hidung aku. Cuman sayangnya ini kalau misal di kulit aku tuh nggak terlalu perform gitu ya, jadi sehingga tuh seakan-akan tuh kalau pakai ini tuh kayak nggak terlalu berasa pakai perfume, bener-bener kayak hampir dibilang soft banget gitu. Jadi menurut aku, bener mungkin seperti yang salah satu, temen kemarin komen, ini kayaknya cocoknya di layer, cuman aku belum nemuin ini paling enak di layer pakai apa. Mungkin kalian ada yang udah punya pengalaman, please komen di bawah ya. Oke, yang nomor 4 ini adalah yang, warna hijau lagi, ini namanya adalah Bamboe Roencing atau bambu runcing. Ini juga keluaran pertama dari Project 1945 bersama dengan Sunset in Sumba dan The Great Batavia, dan pada waktu itu aku langsung jatuh cinta, pada hiduan pertama dengan bambu runcing ini. Tapi, di sini aku kasih dia urutan keempat karena ada 3 lagi pastinya yang lebih aku suka. Oke, bambu runcing ini aromanya sweet floral, floralnya lumayan berasa heavy, dia ada perpaduan dengan aroma yang arahnya green yang fresh, tapi bunganya itu juga membawa nuansa manis di sini. Ini wanginya super unik, tapi walaupun dia unik, dia masih aman banget dan masih gampang banget diterima di hidung aku, terutama. Keunikannya tuh bikin aku tuh kayak, wow gitu, enak banget aromanya gitu, terutama aroma awalnya. Aku nggak tahu dari mana, tapi dia emang di top notes ada bergamot, myrrh, dan juga green leaves, tapi aroma awalnya tuh kayak sesuatu yang bener-bener nyandu gitu, bikin kecanduan, enak banget wanginya, dan unik banget gitu, kayak aku belum pernah sniff wangi ini, tapi kok enak banget gitu. Nah kayak gitulah, kira-kira. Setelah itu dia baru masuk ke aroma yang lebih floral gitu, karena dia banyak banget pakai bebungaan, ada freesia, water lily, osmanthus, ada white jasmine, ada rose gitu. Jadi perpaduan bebungaannya tuh menghasilkan aroma ini tuh jadi berkesan floral yang lumayan agak berat sih sebenarnya. Walaupun dia tetap ada unsur-unsur fruity-nya, yaitu dia pakai dried fruits di sini, ada wood-nya, ada musky-nya, tapi tetap aja yang, dominan tuh aroma, green dan juga floral yang berkesan tuh sebenarnya lumayan berat, tapi masih bisalah dibilang fresh sedikit gitu. Ini enak banget, aku suka banget. Oke, nomor 3 ini adalah salah satu parfum yang aromanya citrusy banget. Ini adalah Apresiasi, di sini aku punya yang 10 mili dan punya juga yang 100 mili di sini, dan Apresiasi ini
Menurut aku tuh aromanya bener-bener yang, jejerukan banget gitu, mulai dari batang jeruk, daun jeruk, sampai buah jeruk itu ada di sini. Dia berkesan fresh, aromatik, terus, citrusy, seger banget gitu. Aromanya tuh tajem tapi nggak sampai bikin, silau banget gitu. Jadi, pokoknya enak banget aromanya. Buat kalian yang pencinta wangi citrus ya pastinya, tapi bukan citrusy yang kayak pewangi ruangan yang aroma jeruk gitu, bukan yang kayak gitu. Jadi lumayan yang realistik gitu wangi-wangi, citrusinya. Enak banget pokoknya buat kalian yang suka wangi citrus, ini nggak bakal salah dibuat kalian. Ini tuh citrusinya lebih cenderung citrusi yang asem dan juga ada sedikit pahitnya, bukan citrusi yang arahnya manis gitu. Oke, tinggal 2 nih, kira-kira mana yang, di antara 2 yang belum aku sebutkan yang jadi nomor satu. Mungkin kalian udah bisa nebak, jadi nomor 2-nya itu jatuh pada si Waters of Maluku. Ini kayaknya aku udah sering banget ngomong kalau aku tuh suka banget sama Waters of Maluku. Ini salah satu project 1945 favorit aku yang aromanya emang super duper seger, ini juga sebenarnya citrusy, ini juga aromanya tuh lebih watery, citrusy, seger, tapi dia tuh ada sentuhan manisnya dan aku nggak tahu dari mana, tapi kayaknya mungkin karena dia pakai carrot, pakai wortel di top notes. Wortel kan wanginya agak-agak manis-manis gitu ya, mungkin itu yang bikin wanginya jadi berkesan agak unik gitu. Jadi, manis, citrusy yang ada sentuhan manis, kayaknya manis dari si wortel itu. Selain itu dia tuh juga ada green tea-nya, makanya juga lebih berkesan, apalagi ya, fresh lagi, menenangkan lagi. Pokoknya kalau, teringat waters, air yang seger banget, nah ini tuh kayak gitu wanginya. Ditambah lagi dia juga ada perpaduan sama bebungaan air kayak lotus, walaupun di belakangnya tetep ada incense-nya, ada kayak clove-nya, tapi menurut aku dia tuh nggak yang terlalu maskulin. Jadi ini bener-bener unisex yang bisa dipakai siapa aja gitu loh. Mau yang dari usia kecil, besar, dan ini tuh versatile banget, terutama untuk cuaca Indonesia yang selalu, lebih dominan panas daripada dingin, ini bisa dipakai banget sehari-hari kayak tanpa perlu mikir. Makanya ini jadi nomor 2 favorit aku. Oke, jadi udah pasti ketebak ya, mana yang jadi nomor satu favorit aku. Ya udah pastilah ini, Princess of Java. Ini kayaknya perfume yang paling feminin di sini dan emang bukan karena dia feminin aja sih aku suka, karena dia emang selain dia tuh, menggambarkan Princess of Java, jadi kayak aromanya tuh mewah, sangat floral, ayu gitu. Jadi dia tuh wanginya tuh menurut aku tuh tipikal cantiknya tuh cantik ayu. Ayu kalau dalam bahasa Jawa kan artinya cantik, tapi ayunya orang Jawa tuh kayak beda gitu. Eee, ada manisnya, walaupun dia perpaduan sama wangi bebungan putih yang lumayan dominan kayak tuberose, yang berkesan kayak berat gitu ya, terus ada jasmine. Tapi ini sebenarnya wanginya menurut aku masih ringan banget. Mungkin karena top notes-nya dia masih pakai kayak bebuahan, kayak peach, ada bitter orange-nya, ada green pear-nya. Jadi aromanya tuh kalau dibilang ada aromanya cukup basah, seger yang basah juga, tapi dia tuh kayak berpadu sama aroma yang lebih ke bebungaan juga gitu, tapi bunganya nggak yang berat sih menurut aku. Tuh, enak banget, kerasa banget di depannya ada sedikit bitternya, makanya, mungkin dari si bitter orange-nya, tapi setelah itu udah langsung masuk aroma yang floral, yang fresh, baru di background-nya dia pakai vanilla, pakai musk, pakai sandalwood. Dan juga amber gitu. Ini aromanya paling favorit aku dan ini tuh aku udah sering dapat komplimen setiap kali aku pakai perfume ini, terutama kalau aku lagi, pakai baju-baju yang lebih ke arah baju-baju batik, semi-semi tradisional gitu. Nah, aku sering banget pakai ini dan lumayan dapat komplimen gitu. Jadi itu tadi kurang lebih 8 aroma 8, perfume 1945 di koleksiku dan kalian udah tahu mana yang jadi favorit aku, mana yang aku kurang suka. Dan buat kalian di sini, aku pengen tahu kalian yang udah pernah nyobain perfume-perfume Project 1945, apa yang jadi favorit kalian, oke? Please komen di bawah ya. Buat kalian yang belum pernah nyobain dan kepo dan pengen juga, cobain produk dari Project 1945, kalian bisa cek aja link yang ada di description box aku dan semuanya bisa kalian dapetin sebenarnya di Project 1945 official store, ada di Shopee, ada di Tokopedia kalau nggak salah, oke? Anyway, aku sekarang punya, toko di Shopee, buat, perfume-perfume yang aku pre-love, kalian bisa cek aja, linknya di description box ya. Oke, sekian dulu videoku kali ini, thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis, kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.